بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belumlah menjadi kebaikan sampai kita syukuri. Dan sebaliknya, musibah yang menimpa kita belum tentu keburukan. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka menjadi kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu. Sesungguhnya semua sisi kehidupannya adalah kebaikan. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila orang yang beriman itu mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Inilah jemaah sekalian, indahnya kehidupan orang yang beriman. Musibah berubah menjadi kebaikan baginya kalau dia hadapi dengan kesabaran. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjanjikan kebaikan yang sangat besar, yaitu hidayah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu dia beriman bahwa musibah yang menimpanya adalah takdir Allah dan dia sabar menghadapinya, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Dan dia akan mendapatkan pahala sabar yang melimpah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung dan dosa-dosanya diampuni. Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha. Kata Nabi SAW, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya sampai duri yang menusuk dirinya. Sebaliknya jemaah sekalian, nikmat dunia berupa harta yang Allah karuniakan kepada kita, rezeki, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, keluarga, dan orang-orang yang mencintai kita. Semua itu kalau kita tidak syukuri, berubah menjadi keburukan bagi kita, berubah menjadi azab,
Sebagaimana Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Para ulama salaf mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Itulah jemaah sekalian, musibah yang hakiki. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah dan dia tidak bersyukur. Tapi kenapa jemaah sekalian? Mungkin kita sering melihat ada orang yang bergelimang dosa, bahkan suka berbuat zalim kepada orang lain, bahkan tidak beriman kepada Allah. Mereka terus-menerus diberikan nikmat dunia. Mereka belum juga diazab oleh Allah. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya nikmat dunia yang Allah berikan kepada seseorang dan dia terus tenggelam di dalam dosanya, itu hakikatnya adalah azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Itulah yang disebut dengan istidraj. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat seorang hamba dianugerahkan berbagai macam nikmat dunia oleh Allah yang dia senangi, padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab jamaah sekalian? Hatinya. Dengan nikmat dunia tersebut dia terus terlena, dia semakin tersesat, dan dia menganggap dia di atas kebaikan karena Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, karena Allah berikan kepadanya kesehatan, karena Allah berikan kepadanya kekuatan tubuh, dan seterusnya dari berbagai macam kenikmatan dunia. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan, ketika mereka meninggalkan peringatan-peringatan, ajaran-ajaran Allah yang telah diingatkan kepada mereka, mereka tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, mereka tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Jadi hati-hati jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah. Justru kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Sampai ketika mereka telah sangat bergembira dan menyombongkan diri dengan berbagai macam nikmat dunia dan kemewahan yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami azab mereka tiba-tiba, dalam keadaan mereka bersenang-senang, dalam keadaan mereka lalai. Maka kata Allah, kami azab mereka tiba-tiba, mereka pun berputus asa. Oleh karena itu jemaah sekalian, janganlah kita merasa aman terhadap azab Allah, terutama di saat kita menyadari banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Maka kita harus takut, jangan-jangan itu istidraj. Kita harus selalu takut, jangan-jangan itu adalah hukuman Allah. Sebagaimana Allah ingatkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Maka tidaklah ada orang yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Makar Allah jemaah sekalian, itulah yang disebut dengan istidraj. Makar Allah, tipu daya Allah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa, yaitu Allah azab mereka dalam rupa kenikmatan. Mereka anggap itu nikmat Allah. Mereka kira mereka berada di atas kebaikan, sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk bertobat. Mereka terus-menerus bergelimang dosa, sampai datang suatu hari Allah mengazab mereka secara tiba-tiba.
walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari ajaran-ajaran Allah, tidak mau beriman kepada ajaran-ajaran Allah, maka kata Allah, kami akan azab mereka secara perlahan-lahan. Kami timpakan kepada mereka istidraj. Kami hukum mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Dan kami tunda kematian mereka. Kami tangguhkan hukuman secara fisik kepada mereka. Sesungguhnya kata Allah, tipu dayaku yang aku timpakan kepada mereka itu sangat kuat. Maka hati-hatilah jemaah sekalian. Jangan sampai Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada kita, lalu kita balas dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mengingatkan secara khusus terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan hukum mereka, kami akan timpakan kepada mereka istidraj, hukuman dari arah yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mendustakan ayat-ayat Allah, atau kita menolak syariat yang Allah turunkan dengan alasan apapun. Karena di sana ada orang-orang yang lancang, berani menolak ajaran-ajaran Allah dengan alasan tidak sesuai budaya lokal. Dengan ucapan mereka hanya cocok di Arab, atau hanya cocok di masa Rasulullah SAW, sekarang sudah tidak relevan lagi. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, niscaya kami akan timpakan kepada mereka istidraj, hukuman dari arah yang tidak mereka ketahui, yang tidak mereka sadari. Mereka mengira mereka di atas kebenaran. Mereka mengira apa yang mereka lakukan sedang menentang perbuatan yang buruk. Padahal hakikatnya yang mereka lakukan itulah keburukan. Begitu pula jemaah sekalian, Allah ingatkan secara khusus kepada semua orang-orang yang kafir kepada Allah, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa kami menunda hukuman terhadap mereka sebagai kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya kami hanyalah menunda hukuman terhadap mereka agar semakin bertambah dosa-dosa mereka, dan bagi mereka kelak azab yang menghinakan. Inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa orang-orang yang kafir kepada Allah, kita lihat hidup mereka makmur, hidup mereka sejahtera, dunia mereka maju, teknologi mereka hebat. Allah menunda hukuman terhadap mereka bukanlah kebaikan untuk mereka, tapi hakikatnya Allah biarkan agar semakin bertambah dosa mereka. Maka itu hakikatnya adalah azab. Azab yang menimpa hati mereka tanpa mereka sadari, dan kelak mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan kita silau ketika kita mendengarkan ada orang datang ke dukun setelah itu jadi kaya raya. Ada orang menggunakan jimat setelah itu dagangannya laris. Itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa perbuatannya itu benar. Bahkan orang yang beriman semakin yakin itulah istidraj. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, ketika datang ke dukun langsung sembuh. Itu bukan sebuah tanda bahwa perdukunan itu benar. Bahkan itulah istidraj.
Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar, paranormal, lalu dia membenarkan paranormal tersebut, membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa mendatangi tukang ramal, orang pintar, paranormal, dan bertanya-tanya saja tapi dia enggak percaya, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Walaupun jemaah sekalian, kita mendengar katanya dia dukun sakti, semua orang yang datang kepadanya sukses, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Begitu pula Allah ingatkan khusus kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Apakah zalim terhadap harta orang lain? Apakah zalim terhadap kehormatannya? Menjatuhkan kehormatannya, menggibah, menghina? Ataukah zalim terhadap dirinya, fisiknya? Maka Allah Azza wa Jalla memberi peringatan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu mengira Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim tersebut. Jangan sekali-kali jemaah sekalian kita mengira Allah membiarkan, kita mengira Allah seakan tidak tahu dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanyalah menunda hukuman terhadap mereka untuk suatu hari yang ketika itu mata-mata terbelalak karena saking takutnya melihat azab Allah di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, berhati-hatilah dari perbuatan zalim kepada orang lain. Kalau kita belum dihukum di dunia karena kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, maka kita tidak mungkin lolos dari hukuman Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menganugerahkan segala kenikmatan untuk kita agar kita tidak termasuk orang yang tertimpa istidraj. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.